Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 647. Bas. Di bagian terdalam dunia gelap, ujung dunia gelap telah tercapai secara samar-samar. Jauh di depan adalah turbulensi kehampaan yang kacau, dan sosok Giga yang terluka parah muncul. Apalagi saat ini, Dijia hanyalah bayangan dengan aura yang sangat ilusi, dan aura di tubuhnya menjadi tidak menentu. Setelah tubuh Dark Avenue miliknya meledak, luka yang dideritanya berakibat fatal. Tubuh gelap. Kondensasi. Dijia berteriak kesakitan dan mulai memanggil jalan gelap untuk memadatkan kembali tubuh. Perlahan-lahan, dengan seruan Diga, dari kedalaman kehampaan di dunia gelap, aliran energi murni dari jalan gelap menyebar dari beberapa arah, menutupi sosok keinginannya. Samar-samar, di arah yang lebih jauh dari dunia gelap, juga terdapat bayangan jalan gelap yang bobrok. Namun dalam sekejap, bayangan jalan gelap yang dipanggil paksa Dijia segera hancur dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Tidak peduli bagaimana Dijia terus memanggilnya, jalan gelap tidak akan muncul lagi. Pada saat ini, Dijia baru saja memadatkan tubuh gelap dengan kekuatan tahap awal 3 kesengsaraan. Dia tidak akan lagi mendapatkan energi apapun dari jalan gelap. Uff! Diga, yang telah menyusun kembali tubuh kegelapannya, mau tidak mau memuntahkan seteguk darah lagi. Wajah Dijia sangat muram. Dia menatap ke arah di mana sosok Dark Avenue menghilang di belakangnya dan bergumam, 2/3-nya hancur. Sialan, energi Dark Avenue telah hilang terlalu banyak. Saya ingin memulihkannya lagi. Tubuh menjadi tidak mungkin. Diyu. Xiao Tians. Kamu. Sangat baik. Selain niat membunuh yang dingin, ada juga sedikit keterkejutan di mata Dijia. Dia tidak pernah menyangka Dijia, Xiao Tians dan lainnya akan benar-benar meledakkan Dark Avenue. Dukungan terbesar di hatinya. Segera Dijia merasakan luka di tubuhnya, dan wajahnya menjadi semakin suram. Dan saat berikutnya, tepat ketika Dijia ingin melakukan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah drastis, tubuhnya bergoyang, menabrak ruang gelap di depannya, dan berpindah puluhan mil jauhnya. Dan segera setelah itu sosok Diga kabur. Tempat di mana dia tinggal sebelumnya terkena kekuatan tirani, dan kehampaan meledak. Ledakan. Saat berikutnya, sosok Diyu, Dikyong, dan Dizu muncul. Di kejauhan di belakang ketiga orang itu, ada hampir 20 orang kuat berkulit gelap dari dinasti langit kegelapan yang berada di tingkat 3 kesengsaraan, dan mereka dengan cepat bergegas menuju mereka. Titik. Datang. Diyu. Dijia menatap Diyu dalam-dalam, lalu terus berlari ke depan dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun tubuhnya yang terluka parah saat ini masih memiliki kekuatan bertarung 4 bencana, dia masih bisa menekan Diyu dan yang lainnya dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi Diyu dan yang lainnya mengumpulkan kekuatan seluruh dinasti langit kegelapan untuk mengepungnya. Jika dia dikepung lagi, Dijia tidak mengira dia bisa melarikan diri. Bang! Saat berikutnya, ketika banyak orang kuat dari dinasti langit kegelapan bergegas ke sini, Dijia telah melarikan diri lagi. Setelah Dijia melarikan diri lagi, Dikyong dan Dizhou sama-sama memandang Diyu. Diyu mencibir, terus kejar dia. Selama dia masih di dunia gelap, dia tidak akan bisa lepas dari pelacakan kita. Oke. Dikyong dan Dizhou saling memandang dan mengangguk. Bahkan keduanya juga kaget sekaligus bingung. Keduanya telah bersama Diyu, tetapi mereka tidak tahu bagaimana Diyu melacak lokasi Dijia sekarang. Dengungan. Tepat setelah Diyu selesai berbicara, lebih dari 20 orang kuat dari dinasti langit kegelapan yang berada di tahap akhir bencana ketiga atau lebih, serta ratusan orang kuat kegelapan yang berada di tingkat bencana pertama atau kedua, semuanya bergegas. Lebih. Diyu melambaikan tangannya, berkatilah nasib negara dan bubar untuk mengejar Dijia. Bawa dia ke dalam pengepungan lagi. Tidak. Ratusan pembangkit tenaga listrik teratas dari dinasti langit kegelapan berteriak serempak, lalu menyebar lagi dan terus mengumpulkan Dijia dari segala arah. Setengah jam kemudian, di tempat lain di dunia gelap, tubuh Diga ditarik keluar dari kehampaan oleh ekor naga takdir nasional dari dinasti kegelapan. Kemudian Diyu, Dikyong, Dizu dan lainnya tiba dengan cepat, dan ketiganya juga terhubung dengan kekuatan ratusan orang kuat kegelapan di dinasti celestial kegelapan. Kali ini, meskipun Diga melarikan diri di saat-saat terakhir, dia baru saja memadatkan tubuh kegelapan di tahap awal 3 kesengsaraan. Tapi itu diledakkan oleh Diyu dengan satu pukulan. Uff! Diga memuntahkan darah, dia kehilangan tubuh dan kemauannya lagi, dan terus melarikan diri dengan gila-gilaan di dunia gelap. Dan kali ini, setelah Diyu dan yang lainnya mengalami perang sebelumnya, ketika Dijia berpikir untuk membantai orang-orang kuat bencana pertama, kedua dan ketiga di dinasti langit kegelapan, Dijia menemukan bahwa kesulitannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Dalam situasi ini, kecepatan reaksi manuver Diyu dan yang lainnya menjadi semakin cepat. Kapanpun Dijia muncul di depan pembangkit tenaga listrik gelap dengan 1 atau 2 bencana, nasib nasional dinasti langit kegelapan akan jatuh pada orang kuat dalam sekejap, membentuk perisai pelindung besar, dan sosok Diyu dan yang lainnya dapat langsung bergerak di depan orang kuat yang diserang oleh Dijia.
Jadi kali ini, setelah Diga baru saja membunuh 3 orang kuat kegelapan dengan tingkat bencana dalam serangan diam-diam, dia tidak pernah punya kesempatan lagi. Bahkan sosok wasiatnya dibombardir beberapa kali oleh Diyu dan yang lainnya. Aura Dijia turun lagi, dan dia tidak lagi lebih kuat dari Diyu dan yang lainnya. Di belakang Diyu dan lainnya, ada juga fondasi besar dinasti langit kegelapan sebagai pendukung. Oleh karena itu, akibat dari perang gesekan yang terus berlanjut adalah Dijia akan menjadi semakin lemah, sementara Diyu dan yang lainnya akan menjadi lebih kuat saat mereka bertarung. Pengalaman tempur mereka. Selain peningkatan kekuatan mendadak yang disebabkan oleh promosi dinasti langit kegelapan, hal itu dengan cepat dicerna oleh sekelompok pembangkit tenaga listrik kegelapan. Kekuatan tempur komprehensif mereka semakin kuat. Nafasnya semakin tajam. Bas. 1 jam kemudian, ketika Dijia bertabrakan dengan Diyu dan yang lainnya beberapa kali, Dijia mengertakkan gigi dan bergegas menuju dunia saat ini. Di dunia gelap, kekuatan dinasti langit kegelapan di bawah Diyu dan lainnya dapat dengan cepat melacak keberadaannya. Jadi sebagai upaya terakhir, Diga hanya bisa fokus pada dunia saat ini. Dunia Departemen Perang, dunia saat ini, tempat bertemunya benua barat dan benua timur. Jauh di dalam lembah yang sunyi, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul, dan saat berikutnya sosok Diga yang malu melarikan diri darinya. Namun Diga belum sempat menentukan di mana ia bersembunyi di dunia Departemen Perang. Cahaya pedang emas besar langsung jatuh dari langit. Ledakan. Cahaya pedang yang terkondensasi hingga ekstrim dan kekuatannya sudah sangat dekat dengan kekuatan 4 kesengsaraan langsung menghancurkan lembah tempat Dijia baru saja muncul. Dan sosok Dijia dengan cepat masuk ke dunia gelap lagi. Terus melarikan diri di dunia gelap. Setelah Dijia melarikan diri lagi dan menghilang, lembah tempat Dijia muncul tadi berada di atas lembah yang diratakan oleh cahaya pedang emas. Sosok Xiao Tians muncul, dan tak lama kemudian sosok Tianxia dan Xiao Su juga muncul di sini. Xiao Su menatap dengan serius ke lubang gelap di bawah, dan berkata kepada Xiao Tians, apa yang terjadi di dunia gelap? Apakah Dijia harus melepaskan dunia gelap dan ingin melarikan diri ke dunia kehidupan untuk berlindung? Mata Tianxia juga berkedip-kedip, menatap lubang gelap di bawah, merasakan napas Dijia yang mundur, tetapi tidak berkata apa-apa. Xiao Tians tidak berbicara. Sama seperti Tianxia, auranya meletus dan dia menatap lubang gelap di bawah. Hanya dalam 1 atau 2 tarikan napas, sosok Diyu, Di Qiong, Di Zhou dan lainnya muncul di bawah pintu masuk gua gelap di bawah Xiao Tians dan lainnya. Di Qiong dan Di Zhou secara alami merasakan aura Xiao Tians, Xiao Su, Tianxia dan lainnya di atas mereka, tetapi tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun dan pergi untuk terus mengejar Dijia. Diyu, sebaliknya, mengangkat kepalanya di bawah pintu masuk gua yang gelap, memandang Xiao Tians, mengangguk sambil tersenyum, lalu mengambil inisiatif untuk menutup lubang yang baru dibuka, dan kemudian terus mengejar Dijia di dunia gelap. Titik. Baru setelah Diyu dan yang lainnya pergi, Xiao Tians berkata dengan sungguh-sungguh, Diyu menjadi lebih kuat. Ini mungkin terkait dengan jalan gelap, atau mungkin ada beberapa rahasia di sini yang tidak kita ketahui. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aura di tubuh Tianxia masih meningkat, dan tidak jauh dari tingkat bencana semu. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Su. Mungkin setelah beberapa saat, bahkan dalam 1 atau 2 hari, Xiao Su dan Tianxia akan mampu mencapai tingkat bencana semu. Setelah Xiao Tians terdiam beberapa saat, dia melihat ke pintu masuk gua gelap yang disegel oleh Diyu di bawah, dan kemudian melihat aliran keberuntungan di dunia ini. Berkata, saya akan mempercepat pengumpulan takdir dinasti surgawi. Para senior di dunia, ayah, prioritas utama kalian berdua sekarang adalah dengan cepat dan resmi meningkatkan ke tingkat 4 kesengsaraan semu. Bagaimanapun juga, meskipun Tianxia benar-benar naik ke level dinasti surgawi, itu tidak akan banyak membantu Anda. Dalam 2 hari terakhir, saya telah mencoba mencari cara untuk mengumpulkan semua keberuntungan di dunia. Departemen Perang ke Tianxia. Setelah Xiao Tians terdiam beberapa saat, dia terus mengerutkan kening dan berkata, Senior, ayah, bersiaplah untuk pertempuran yang paling sulit. Saya selalu merasa bahwa dalam pertempuran terakhir yang menentukan, yang akan kita hadapi adalah tingkat 4 bencana. Titik. Untuk orang kuat, situasi pertempuran akan sepenuhnya meningkat ke bencana keempat. Kata-kata Xiao Tians mengejutkan hati semua orang di dunia dan Xiao Su. Faktanya, keduanya juga memiliki firasat seperti itu di hati mereka. Dalam pertempuran yang menentukan dalam hidup ini, sekarang ada sekelompok orang kuat dengan 4 tingkat bencana palsu, dan ada juga orang kuat 4 tingkat bencana nyata di Jia. Setelah Tianxia terdiam beberapa saat, dia bertanya lagi pada Xiao Tians, Tians, di mana Yuan? Apakah menurutmu dia benar-benar mati? Apakah dia ditelan oleh Di Jia? Sebelum Xiao Tians dapat berbicara, Xiao Su mengerutkan kening dan berkata, ya, aku juga memiliki keraguan itu. Di dunia gelap, bahkan Di Yu, yang berada di bawah hidung Di Jia, dapat bertahan selama 2000 tahun untuk berkomplot melawan Di Jia. Lalu di mana sumbernya? Dunia belum hancur selama ribuan tahun. Yuan, dia ditelan begitu mudah oleh Di Jia. Meski tidak ada bukti, rasanya salah. Xiao Tians menyipitkan matanya, tapi segera kembali normal, dan berkata dengan pasti, Yuan ditelan oleh Di Jia. Ini adalah fakta. Baiklah,
Ayah, para senior di dunia, jangan bicara tentang Yuan lagi. Ayo, ayo bersiap diri. Saat Xiao Tians hendak pergi, Xiao Su menghentikannya lagi. Tunggu sebentar, Tians, apakah kita tidak akan peduli dengan dunia gelap dan Diu? Xiao Tians berhenti sejenak, berpikir sejenak dan berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Xiao Su mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit khawatir, bukan itu masalahnya. Jika Diu dan yang lainnya benar-benar menelan di Jia dan menyempurnakan dinasti langit kegelapan sepenuhnya, maka kita... Xiao Tians berhenti dan melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, di Jia. Tidak akan mati semudah itu. Ketika Xiao Tians mengatakan ini, dia teringat apa yang dikatakan Yang Xia kepadanya. Dalam warisan yang diterima Yang Xia, mayat yang jatuh di sini dari langit berbintang yang tak berujung ribuan tahun yang lalu atau puluhan ribu tahun yang lalu. Seiring berkembangnya hal-hal, dan saat Xiao Tians berhubungan dengan semakin banyak rahasia, dia secara samar-samar menebak beberapa identitas asli di Jia. Jadi jika tiga adalah orang luar, maka dia tidak akan mati begitu saja. Terlebih lagi, di Jia telah menyusun rencana selama ribuan tahun. Bagaimana bisa semudah itu, dia ditekan oleh Diu. Kepercayaan diri dan sikap tenang Xiao Tians membuat dunia dan Xiao Su merasa lebih nyaman. Sekarang Xiao Tians adalah orang terkuat di dunia Departemen Perang dan dukungan spiritual di hati semua orang kuat di dunia Departemen Perang. Selama dia merasa percaya diri, semua orang akan percaya diri. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, tetap saja. Segera, Tianxia dan Xiao Su pergi. Setelah Tianxia dan Xiao Su pergi, Xiao Tians menyipitkan matanya, menarik napas dalam-dalam, mengangguk pada dirinya sendiri dan tersenyum. Ini menjadi semakin menarik. Dunia Departemen Perang sebenarnya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bas. Saat berikutnya, Xiao Tians menggumamkan beberapa kata pada dirinya sendiri, menekan pikiran rumit di dalam hatinya, menerobos ruang, dan menghilang. Di dunia Departemen Perang, ada juga pengawasan terhadap nasib nasional dinasti surgawi, dan Xiao Tians juga terus memantau dan merasakan. Selama Di Jia berani kembali ke dunia, dia masih bisa mengalahkan Di Jia kembali. Adapun membunuh Di Jia dengan paksa di dunia ini, Xiao Tians tidak akan memilih untuk melakukan itu sekarang. Karena di dunia gelap, Diu dan yang lainnya ingin membunuh, maka biarkan Diu dan yang lainnya pusing. Pasti akan sangat merepotkan untuk melenyapkan sepenuhnya makhluk abadi sejati yang berada pada tingkat 4 kesengsaraan. Bahkan Diu dan yang lainnya akhirnya bisa membunuh Di Jia. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa hari, dan kali ini adalah kesempatan terbaik Xiao Tians sebelum perang. Yang paling dia kurangi sekarang adalah waktu. Babak 648. Seperti yang dipikirkan Xiao Tians, seluruh dunia Departemen Perang memiliki fondasi dan esensi yang sangat kuat. Ini adalah kombinasi dari dua dunia, dunia nyata dan dunia gelap. Dunia seperti ini sangat kuat di langit berbintang yang tak berujung, jauh lebih tirani daripada satu dunia. Tepat setelah Perang 4 Bencana pecah di dunia Departemen Perang, tempat berkumpulnya kekuatan tirani di langit berbintang yang tak berujung jauh di luar dunia Departemen Perang telah berada dalam kebingungan selama beberapa hari terakhir. Mereka memantau pertempuran antara ahli 4 kesengsaraan yang sebenarnya, tapi tidak ada yang tahu di mana ahli 4 kesengsaraan itu bertarung. Bahkan tidak dapat menemukannya. Hanya saja beberapa fluktuasi dalam pertempuran antara orang-orang kuat 4 kesengsaraan dan frekuensi yang menyebabkan langit berbintang berosilasi dirasakan oleh orang-orang kuat teratas di luar dunia Departemen Perang. Di luar dunia Departemen Perang, ratusan ribu mil jauhnya dari dunia Departemen Perang, terdapat medan perang besar yang membentang puluhan ribu mil. Kedua belah pihak bertempur di sana, satu sisi adalah kekuatan gelap, dan sisi lainnya adalah aliansi dari kekuatan besar. Misalnya, legiun dari Akademi Jixia yang ditemukan Kong Xuan sedang bertempur di sana. Jelas sekali, pertempuran melawan sisi gelap tidak hanya terjadi di dunia Departemen Perang. Bahkan di luar dunia Departemen Perang, ada banyak orang dan kekuatan kuat yang berperang melawan orang-orang kuat dari sisi gelap dan membuka medan perang. Yang aneh adalah beberapa jam yang lalu, terdapat medan perang di langit berbintang di mana pertempuran sengit terjadi setiap saat. Kedua belah pihak dalam pertempuran semuanya berhenti secara serempak dan menghentikan Departemen Perang. Komandan 3 kesengsaraan yang kuat di kedua sisi perang, serta jenderal tingkat tinggi kesengsaraan pertama, kesengsaraan kedua, dan 3 kesengsaraan, semuanya terkejut di dalam hati mereka. Karena keduanya menangkap fluktuasi pertarungan antara 4 orang kuat di saat yang bersamaan. Dan Anda harus tahu bahwa di medan perang mereka, dalam ratusan tahun pertempuran antara kedua belah pihak, tidak pernah ada orang kuat dari 4 kesengsaraan. Saya yakin, itu adalah fluktuasi dari orang kuat 4 kesengsaraan, dan mereka adalah orang kuat 4 kesengsaraan yang sebenarnya. Apakah ada dinasti surgawi lain yang baru dipromosikan di daerah ini? Atau, apakah ada orang kuat dari jauh yang datang? Di garis depan medan perang, di kamp utama Akademi Jixia, ada seorang lelaki tua berjubah putih yang berada di puncak 3 kesengsaraan, dengan ekspresi yang sangat serius. Di sampingnya juga ada sekelompok orang kuat 3 kesengsaraan yang dikirim oleh Akademi Jixia untuk ditempatkan di garis depan. Orang-orang kuat ini bingung. Orang kuat dari 4 kesengsaraan dan orang kuat dari 3 kesengsaraan sepenuhnya berada pada 2 tingkat. Orang kuat 4 kesengsaraan sejati dapat sepenuhnya mengubah arah perang langit berbintang.
terutama di daerah tempat mereka berada. Setelah Komandan Garis Depan Akademi Jixia selesai berbicara, jenderal lain dari Akademi Jixia di akhir periode 3 kesengsaraan segera berkata, beritahu Tuan Istana, dan Tetua ke-8 harus kembali ke medan perang sesegera mungkin. Di sini muncul perubahan besar. Jika orang kuat 4 kesengsaraan misterius itu berasal dari sisi gelap, kita akan mendapat masalah. Termasuk markas besar Akademi. Orang tua yang berbicara sebelumnya menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lebih serius, kepala istana adalah orang kuat 4 kesengsaraan semu, yang ada di sana beberapa dekade yang lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, Akademi juga telah mengumpulkan keberuntungan hingga ke tingkat kerajaan surgawi. Titik. Tolong beritahu saya. Para tetua di markas besar Akademi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yah, oke. Setuju. Di medan perang langit berbintang, orang-orang kuat dari Akademi Jixia segera mencapai kesepakatan, dan kemudian mereka segera menghubungi markas besar Akademi Jixia untuk memberitahu Jixia berita tentang orang kuat 4 kesengsaraan misterius di sini. Fondasi Akademi Jixia beberapa dekade lalu hampir sama dengan fondasi dinasti Kekaisaran Puncak. Dan setelah terakumulasi selama beberapa dekade, mereka telah mencapai tingkat dinasti surgawi semu. Hanya tinggal satu langkah lagi untuk benar-benar maju ke tingkat dinasti surgawi. Tuan istana mereka dan sesepuh tertinggi di beberapa retret besar akan dapat mengambil langkah maju lebih jauh dan menjadi ahli 4 kesengsaraan sejati. Hal lain yang menakutkan tentang orang kuat 4 kesengsaraan adalah jika itu adalah orang kuat di tahap awal 4 kesengsaraan, Anda juga dapat menggunakan orang kuat 3 kesengsaraan untuk membentuk formasi besar, atau menggunakan keberuntungan untuk menekannya untuk melenyapkannya. Tetapi mereka yang kuat dalam 4 kesengsaraan, setelah mereka mencapai tahap jangka menengah dan tahap selanjutnya. Pada dasarnya, tidak peduli berapa banyak orang berkuasa di 3 kesengsaraan, mereka hanya mengantarkan makanan. Karena meskipun mereka bisa menggunakan formasi besar untuk mengepung mereka, pada dasarnya mereka tidak bisa menjebak yang kuat di tengah bencana keempat atau lebih. Akademi Jixia sebenarnya sangat kuat, tetapi dengan kekuatan dinasti surgawi, bahkan di langit berbintang yang tak berujung ini, sulit untuk maju. Seringkali di dalam langit berbintang yang sangat luas, dimungkinkan untuk maju ke satu atau dua dinasti celestial sejati, dan mereka adalah jenis dinasti celestial dengan satu takdir. Pada saat yang sama, di medan perang kacau lainnya di langit berbintang tempat Zero berada, Master Pedang kelima yang melindungi Zero di luar medan Shuro juga merasakan fluktuasi pertempuran antara orang-orang kuat dari 4 kesengsaraan. Master Pedang kelima berspesialisasi dalam ilmu pedang pembunuh dengan kekuatan membunuh terkuat. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik puncak dari 3 kesengsaraan, dia masih bisa melawan pembangkit tenaga listrik kesengsaraan Sudo keempat. Tetapi pada saat ini, ketika Master Pedang kelima merasakan gelombang pertempuran orang kuat 4 kesengsaraan yang sebenarnya, hati saya juga sangat terkejut. Dengungan-dengungan. Hampir segera setelah Master Pedang kelima merasakan fluktuasi 4 kesengsaraan, beberapa pahlawan 3 kesengsaraan tingkat atas dengan aura yang mirip dengannya segera muncul di sekitarnya. Di area terlarang paling rahasia di medan perang yang kacau, pada saat ini, aura beberapa pembangkit tenaga listrik Sudo 4 kesengsaraan memancar. Master Pedang kelima menyipitkan matanya, dan dengan hati yang serius, dia mendengar dari kejauhan di sampingnya seorang pria kuat yang juga mengambil jurusan seni senjata di tingkat atas 3 kesengsaraan dan bertanya, Dewa Senjata, menurutmu siapa yang memilikinya? Maju ke tingkat keempat di wilayah kita. Kesengsaraan. Atau kekuatan mana yang telah maju ke dinasti surgawi? Petik 2. Pria bersenjata di kejauhan di seberang Master Pedang kelima juga mengerutkan kening, dan dengan mata serius dia mengirim pesan kepada Master Pedang kelima, saya tidak tahu, saya memiliki dua perasaan di hati saya. Orang kuat 4 kesengsaraan dalam pertempuran tampaknya berada di wilayah kita, tetapi tampaknya tidak demikian. Dan apakah itu benar atau tidak, jika orang kuat 4 kesengsaraan sejati bertarung di pihak kita, situasi di pihak kita akan menjadi lebih kacau. Petik 2. Master Pedang kelima mengangguk dengan sungguh-sungguh dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia terus melihat ke bidang Sura tempat Zero berada. 0 di lapangan Sura, setelah Master Pedang kelima berkhotbah, di lapangan Sura, sejak dia masuk hingga sekarang, dia telah membunuh lebih dari 10 orang kuat dari 1 tingkat bencana dan 2 tingkat bencana. Setelah melahap Taoyun dan energi lawan, aura di tubuh Zero telah mencapai puncak 2 bencana, setengah langkah menuju 3 bencana. Ada sedikit keterkejutan di mata Master Pedang kelima, dan dia berpikir, sungguh kecepatan yang cepat, seorang jenius sejati. Gunslinger juga merasakan Zero di kedalaman Sura Field, dan dia sangat terkejut dan berkata kepada Master Pedang kelima, di mana kamu menemukan monster seperti itu? Terlalu cepat. Diperkirakan dalam beberapa jam, itu akan mencapai bencana ketiga, terlalu cepat. Dan itu sangat mematikan. Master Pedang kelima juga menarik napas dan berkata, tidaklah sulit untuk meningkatkan dari 1 bencana menjadi 3 bencana. Setidaknya bagi para jenius teratas, itu tidak sulit. Ini hanya masalah persepsi dan sumber daya. Tapi ini Nak bisa melakukannya hanya dalam beberapa hari. Proses penyeberangan dari 1 musibah menjadi 3 musibah hanya dalam 1 hari memang terlalu cepat. Gunslinger juga merupakan pembangkit tenaga listrik teratas di medan perang yang kacau balau. Setelah mendengar ini, dia terus mengirimkan pesan kepada Master Pedang kelima, saya merasa anak itu sangat cemas, dan dia harus segera bertarung. Kelima,
Tolong bantu dia lebih banyak lagi, kamu pria kejam seperti ini, selama dia tidak mati, dia pasti akan membantu kita di masa depan. Dewa senjata melihat ke dalam medan sura. Zero ditusuk ke seluruh tubuh dengan pedang, tapi dengan backhandnya, dia mematahkan ujung pedang lawan dan menggaruk leher lawan. Pertarungan ini tidak ada bandingannya. Master pedang kelima mengangguk dan berkata, baiklah, saat dia pergi, saya akan memberinya klon tempur di puncak tiga kesengsaraan. Saya yakin. Gunslinger mengangguk dan menatap ke arah Zero, yang masih bertarung dalam pertempuran berdarah di kedalaman Sura Field tanpa istirahat sama sekali. Setelah menonton beberapa saat, Gunslinger juga mengirim pesan kepada Master Pedang Kelima dan berkata, saat dia pergi, katakan padaku dan aku akan memberinya klon tempur sebagai investasi. Master Pedang Kelima menatap tajam ke arah Dewa Senjata, dengan sedikit rasa terima kasih di matanya, terima kasih. Dewa Senjata tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Di luar Sura Arena, terjadi percakapan antara Master Pedang Kelima dan Dewa Senjata, dua raksasa teratas yang kekuatan tempurnya sebanding dengan Pseudo For kesengsaraan. Zero, yang bertarung sampai mati di medan Sura, tentu saja tidak mengetahuinya. Zero berada dalam pertarungan hidup dan mati setiap saat, dan tembakannya merupakan gerakan mematikan. Dia berlari tanpa henti dan gila-gilaan, tapi dia sangat tenang. Selain reaksi dari orang-orang kuat di garis depan Akademi Jixia dan medan perang yang kacau, masih ada lebih dari selusin kekuatan seperti itu di langit berbintang yang luas ini. Kompleks. Tapi seperti yang dipikirkan Xiao Tians, fondasi dan kekuatan sebenarnya dari dunia Departemen Perang sebenarnya mirip dengan kekuatan eksternal di langit berbintang. Dan potensi dua dunia di dunia Departemen Perang untuk terintegrasi sempurna. Tapi mereka adalah yang terkuat di langit luar angkasa yang luas dan tak terbatas. Misalnya, di dunia Departemen Perang saat ini, ada pembangkit tenaga listrik gelap seperti Diga yang benar-benar berada di tingkat 4 kesengsaraan. Ada juga Xiao Tians yang benar-benar memulai jalur kaisar manusia. Bahkan ada pahlawan tiada taraf seperti Di Yu, Di Qiong, Di Zhou, Tianxia, Xiao Su, Yang Xia, Wan Tianxue, dan Black Emperor. Mari kita tidak membicarakan reaksi berbagai kekuatan di luar dunia Departemen Perang untuk saat ini. Katakan saja di dunia Departemen Perang, Di Jia masih berada di dunia gelap dan sedang diburu oleh Di Yu dan yang lainnya. Setelah Tiga melarikan diri lagi selama 2 atau 3 jam, lambat laun dia merasa sedikit tidak berdaya. Di dunia saat ini, Xiao Tians dan yang lainnya sedang membangun dinasti surgawi dengan kecepatan penuh. Dilihat dari kecepatan orang-orang kuat di dunia saat ini, diperkirakan akan memakan waktu 2 atau 3 hari. Mata Di Jia berbinar, dan dia terus berbicara pada dirinya sendiri, ketika dunia Departemen Perang, dinasti surgawi di dunia ini, benar-benar terbentuk, pertempuran antara Xiao Tians dan Di Yu, dan perang antara dua dunia, pasti akan terjadi. Mulai. Petik 2. Saat Di Jia berbicara, alisnya berkerut lagi, karena dia merasa Di Yu dan orang lain di belakangnya mengejarnya lagi. Di Jia sangat kesal hingga dia hanya bisa terus berlari ke depan. 10 menit kemudian, Di Jia menyingkirkan Di Yu dan yang lainnya lagi. Di Jia berhenti dalam kehampaan yang bergejolak dan beristirahat sejenak. Dia membuat perhitungan cepat dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Diga mengerutkan kening dan menghancurkan token berbentuk berlian gelap yang dia ambil dari pelukannya. Dan ketika Diga menghancurkan token berbentuk berlian itu jauh melampaui dunia Departemen Perang, di kedalaman langit berbintang yang tak berujung dan jauh. Sebuah benua yang benar-benar ditinggalkan dan diselimuti kegelapan. 2 peti mati besar berwarna gelap melayang dari kedalaman benua. Di kedua peti mati ini, terdapat fluktuasi aura samar dari 4 bencana. Namun segera setelah kedua peti mati itu melayang, semua fluktuasi aura di dalamnya menghilang. Ini adalah kartu truf tersembunyi di lainnya. Dan kemudian, dengan sangat cepat, 2 peti mati dengan aura 4 kutub di dalamnya menabrak ruang angkasa, dan dengan kecepatan yang tak terlukiskan, melintasi kehampaan menuju dunia Departemen Perang dari jarak yang tak berujung. Di dunia Departemen Perang, Di Jia dalam kehampaan gelap bergegas ke saat kedua peti mati diberangkatkan. Mau tak mau aku merasa lebih percaya diri di hatiku. Di Jia melihat ke belakang. Di kejauhan, Di Yu dan yang lainnya mengejarnya lagi. Dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Di Yu, Xiao Tians, kemenangan terakhir masih ada. Jauh sekali. Petik 2. Dan pada saat ini, tepat setelah Di Jia memanggil kartu truf lain yang sangat tersembunyi. Terlepas dari apakah itu dunia Departemen Perang atau dunia gelap, yang tidak diketahui atau diperhatikan oleh siapapun adalah bahwa hampir pada saat ini, dunia Departemen Perang muncul, dan di jalan yang sepi di Tianxia Xiajing, banyak orang seorang pria berkulit putih datang keluar. Bersambung.